Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir sebagai golongan muda mendengar pidato penyerahan Kaisar Hirohito dari radio, tetapi berita tersebut masih simpang siur. Baik, selanjutnya ada berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Salah satu penyebabnya adalah ketika peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 oleh sekutu. Langsung saja Sultan Syahrir mematikan radionya dan memberitahukan berita tersebut kepada kawan-kawannya dari golongan muda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Kaisar Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Golongan muda mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi. Saat ini Indonesia berada dalam keadaan kekosongan kekuasaan. Bagaimana jika kita secepatnya memproklamasikan kemerdekaan? Tapi Jepang memberikan kemerdekaan Indonesia sekitar 24 Agustus 1945. Bagaimana jika kita tanggal 16 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan? Setuju. Tapi siapa yang akan menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyampaikan keputusan ini? Bagaimana kalau Baik, kami akan menyampaikan keputusan ini. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 22.00 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara kelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Ada apa kalian pertemuan? Ini kami akan menceritakan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat dengan sekutu. Bagaimana pendapat Bung Karno tentang itu? Ya, saya sudah mendengar berita itu. Lalu, apa tujuan Anda? Bagaimana kalau kita secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, Bung? Tidak bisa. Kita harus menunggu kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Tapi harus sekarang, Bung. Sekarang kita harus secepatnya memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Lalu, untuk apa dibentuk PPKI? Padahal PPKI itu dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bila Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman proklamasi pada malam hari ini, akan terjadi pembunuhan dan pertempuran darah pada esok hari. Ini, batang leher saya. Seret saya ke pojok sana dan potong malam ini juga. Kalian tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam, dan kini kita harus bersiap untuk menghadapi Belanda yang ingin menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jika Anda sudah setuju dengan pilihan Anda, mengapa Anda harus memilih Bung Karno untuk melakukan proklamasi? Apa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memerdekakan bangsa ini. Apa kita harus menunggu jajahan Jepang itu? Bahkan Jepang sudah kalah dalam perang. Sebentar, saya rundingkan dulu dengan Muhammad Beta. Baiklah, Bagaimana? oke, baiklah. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan masalah tersebut. Bagaimana ini? Golongan muda selalu mendesak kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi kita tidak boleh menemukan langkah yang gegabah. Kita harus memperhitungkan semuanya dengan matang. Ini mengenai sebuah negara, ini bukan urusan yang kecil. Saya setuju. Menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang ingin menguasai kembali negeri ini. Selain itu, bagaimana tentang kemerdekaan kita bahas nanti di persidangan pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus berpikir ke depan dan persiapan dengan matang agar semua ini tidak berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat setelah berunding tadi. Sebaiknya para golongan tua menemui golongan muda yang menunggu di luar ruangan.
Setelah kami berunding dengan golongan kepala tadi, kami tidak ingin tergesa-gesa untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Kami akan membuatnya lagi pada sidang PPKI yang akan datang. Baiklah, kami permisi. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa, mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Ternyata Bung Karno dan Bung Hatta masih terpengaruh terhadap Jepang. Bagaimana jika kita menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang? Enaknya kita bawa kemana mereka? Bagaimana kalau kita membawanya ke Rengas Dengklok? Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Pada pukul 4 dini pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Baik, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Ada apa kalian kita kemari? Kami berdua bermaksud ingin membawa Bung Karno ikut bersama kami. Manakah tujuannya kalau saya boleh tahu? Jangan bayar tanya Bu, ikut saja dengan kami. Sebaiknya Bung Karno membawa keluarga Bung Karno untuk menjaga keselamatan mereka. Memang ada apa yang akan terjadi? Jangan bayar tanya Bu, ayo. Saya ikut. Ayo. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf Bu, saya tidak tahu. Tunjukkanlah di mana keberadaan mereka sekarang. Akan kujamin keselamatan mereka sampai setibanya di Jakarta. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Ya, aku bersumpah untuk itu. Tapi kami tidak yakin, Bu. Kau bisa percaya kepada dia. Akan kujamin proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2045. Lambat-lambatnya pukul 12 siang. Ikutlah bersama kami Bu, kami akan menunjukkan tepatnya, yaitu di Rengas Dengklok. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai dari Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana jika kita merencanakan naskah proklamasi untuk memproklamasikan kemerdekaan kita? Tapi kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Dan hari sudah malam, kemungkinan besar pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk membahasnya sekarang. Apalagi kita akan membahas teks proklamasi untuk kemerdekaan negara kita. Saya punya ide. Bagaimana kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Ide yang bagus, karena Laksamana Maeda juga berpihak kepada pihak kita, bukan? Betul sekali. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya, Semom Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Malik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo, Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Silakan masuk para saudaraku sekalian. Mengapa kita merumuskan masalah proklamasi di rumah Laksamana Maeda? Karena Laksamana Maeda terjadi di sini. Tenanglah wahai saudaraku, selama Anda berada di rumah saya, keselamatan Anda terjamin. Silakan masuk. Silakan duduk, saya akan istirahat sebentar. Baiklah, kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian mengenai rumusan proklamasi yang akan kita bahas saat ini? Untuk mempersingkat waktu karena tidak ada yang menjawab, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oh, kalau begitu, kita akan menunjukkan proses proklamasi Anda kepada diri sendiri. Baiklah, dengan senang hati. Ini. Bisa kalian lihat. Saya punya usulan, Bu. Bagaimana jika
juga kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan PKI. Baiklah, saya setuju. Lalu, usulan apa yang akan kita ambil? Bagian yang menunjukkan pernyataan bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, usulannya bagus. Ada usulan yang lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju itu. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Bagaimana kalau atas nama bangsa Indonesia? Karena kita semua lah yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia ini. Ide yang bagus. Bagaimana menurut kalian? Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence America? Maksudnya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir di sini. Maaf, saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PKI. Mengapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PKI dibentuk oleh Jepang dan didapat oleh Jepang. Padahal negara kita ini hasil jerih payah kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, saya dengan senang tadi. Oke, Bung, tolong ketikkan naskah ini. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempoh menjadi tempo dan kata Jakarta 17 Agustus 05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Setelah selesai diketik hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepatnya pada pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Sedang apa, Bu? Baca buku ini. Alhamdulillah, semua persiapan tentang kemerdekaan telah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ibu telah menemani saya dari nol. Ya, jangan lupa berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita, sehingga bangsa kita bisa sampai di titik ini bisa memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana berlangsungnya proklamasi besok? Alhamdulillah sudah. Besok akan diadakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Astagfirullah, Bapak sampai lupa tentang benderanya. Bagaimana kalau Ibu yang membuatkan? Ya boleh. Oh iya, kebetulan Ibu juga masih menyimpan kain merah putih dari Simusi. Jumat pukul 10 pagi semua orang telah berkumpul di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar dari serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan teks proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluannya. Saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyelesaikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita.
untuk mencapai kemerdekaan ini. Ada naiknya ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tiada henti. Di dalam zaman ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Kita percaya pada kekuatan seni diri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri. Merekalah yang dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Pemusyawaratan ini seianya berpendapat bahwa sekarang datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Marilah kita kibarkan sang merah putih dan kita kumandangkan proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, merdeka! 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 Merdeka!